Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil munasabah wa fi hadhil ashiyyah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tayyib ayyuhal ikhwan wal akhwat, ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal majlis ad-dirasi wa marhaban bindimamikum fi hadzal majlis as-sarfi. Selamat datang kepada Bapak Ibu semua bergabung dalam majlis pelajaran kita, khususnya pelajaran shorof. Dan alhamdulillah kita sudah belajar beberapa pertemuan dan juga sudah kita belajar beberapa pelajaran tentang bahasan-bahasan awal ilmu shorof. Alhamdulillah sudah kita selesaikan sampai mengubah dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid yang 8 wazan. Dan sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa kita awali pelajaran kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah untuk diri kita sendiri yang ada di sini, juga untuk kedua orang tua kita, terutama yang masih hidup, juga yang sudah wafat, juga untuk pasangan-pasangan kita, mungkin suami, ibu-ibu, atau juga mungkin istri ya dari bapak-bapak yang ada di sini dan kita semua. Juga anak keturunan kita, serta saudara-saudara kita semuanya. Semoga Allah anugerahkan selalu kesehatan untuk kita dan mereka. Kesembuhan dari berbagai macam penyakit, apapun jenis penyakitnya, Allah hilangkan dan diganti dengan kesembuhan. Dan mengembalikan kita kepada kesehatan dan kepulihan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, semoga Allah hilangkan dan diganti dengan kemudahan. Dan kita selalu dianugerahi selalu kesabaran, ketabahan, dan juga ketawakalan kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita bermohon pada Allah, semua kebaikan yang kita harapkan, semua kebaikan yang sangat kita dambakan, baik untuk urusan dunia kita, untuk urusan agama kita, maupun untuk urusan akhirat kita, ala hadhin niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga wasilah Al-Fatihah yang tadi kita bacakan menjadi pembuka pintu rahmat dari Allah Azza wa Jalla, juga pintu kebaikan-kebaikan untuk kita semua darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Zainal apa kabar? Ahlan wa sahlan Pak Zainal. Pak Zainal Abidin ya? Ya, alhamdulillah baik Pak Ustadz. Baik ya. Maaf. Baik. Ya, kita sudah buka ya acara kita dan kita mulai kembali belajar kita pada sore hari ini. Tayyib, Tuan Puan, Bapak Ibu, ayo ikhwan wal akhwat semuanya. Pada minggu terakhir kemarin, hari Rabu. Masih dengar? Halo, suara saya terdengar? Dengar Ustaz. Jelas ya? Baik, pada minggu yang lalu, hari Rabu petang, kita sudah menuntaskan, menyelesaikan pelajaran tentang mengubah fi'il sulasi mujarrad yang 12 wazan ke fi'il sulasi mazid yang berjumlah 8 wazan. Kita sudah belajar dan kita sudah bahas, juga kita sudah berlatih. Dan hari ini kita tentu saja akan masuk pelajaran baru,
yakni tentang makna-makna dari semua mazid yang 8 wazan itu. Akan tetapi sebelum kita bahas makna dari masing-masing wazan, sebaiknya kita lancarkan terlebih dahulu pemahaman kita, juga penguasaan kita dalam rangka mengubah tasrif dari sulasi mujarrad ke 8 wazan mazid. Baik, silakan Bapak Ibu lihat bukunya ya. Silakan Tuan dan Puan lihat buku kita halaman muka surat 17. Muka surat 17 sampai muka surat 28. Itu wazan 1 sampai wazan 12 untuk sulasi mujarrad. Nah, yang ada di muka surat 17 dan 28 itu sampai 28 itu adalah panduan atau acuan untuk mentasrif, mengubah dari fi'il sulasi mujarrad ke fi'il sulasi mazid sesuai dengan wazan masing-masing. Jangan lupa wazan fi'il sulasi mujarrad ada berapa? 14. 12. Ada berapa? 12. 12. Ada 12. Wazan fi'il sulasi mujarrad yang 3 huruf yang asli itu ada 12 wazan. 12 wazan itu terhimpun dalam berapa rumpun? 4. 4 rumpun. 4 rumpun. Nah, semua wazan yang 12 itu, semua fi'il sulasi mujarrad yang terdiri dari 4 rumpun, 12 wazan itu, semuanya bisa diubah ke bentuk sulasi mazid. Dan sulasi mazid ada berapa macam, ada berapa wazan Bapak Ibu? 8 wazan. Ada 8 wazan. 8 wazan itu ada yang tambahannya 1 huruf, ada berapa macam? 3 macam. 3 macam. Yang tambahannya 2 huruf ada berapa macam? 4. 4 macam. Dan tambahan 3 huruf ada berapa wazan? 1. Ada 1. Teorinya adalah 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Insya Allah sudah hafal ini ya. 1, 3, 2, 4, 3, 1. Nah, kemarin sudah kita latih bersama-sama. Dan hari ini sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, kita akan lancarkan semuanya. Yang sudah lancar, silakan tambah kelancarannya dengan tidak melihat. 8 wazan itu kita sudah hafal susunannya. Pertama tambahan hamzah di awal sebelum fa fi'il, lalu alif setelah fa fi'il, lalu tasdid pada ain fi'il, berikutnya ta dan alif, lalu ta dan tasdid, kemudian alif ta dan alif nun, terakhir alif sin ta. Ada 8 macam semuanya, 8 wazan. Nah, susunan-susunan itu dari awal sampai akhir yang 8 itu secara berproses kita hafal. Jika Bapak Ibu sudah lancar mengucapkannya dengan baik, maka berikutnya silakan hafal pengucapannya dengan sesuai urutan-urutannya. Nah, sekarang kita akan coba latih bersama-sama. Saya akan ambil beberapa fi'il yang ada pada muka surat 29 sampai muka surat 34. Itu adalah katalog atau jadwal atau daftar fi'il-fi'il sesuai dengan wazan masing-masing. Baik, saya akan berikan contoh terlebih dahulu. Nanti Bapak Ibu silakan coba ya masing-masing. Nanti akan saya beri kesempatan untuk berlatih. Contoh kata koruba. Koruba, akroba, koroba, korroba, takoroba, takorroba, iktaroba,
In qoroba istakroba. Baru satu. Yang kedua, contoh berikutnya adalah saru'a. Saru'a. Asro'a. Saro'a. Sarro'a. Tasaro'a. Tasarro'a. Istaro'a. Insaro'a. Istasro'a. Terakhir kata sataro. Sataro. Astaro. Sataro. Sattaro. Tasataro. Tasattaro. Istataro. Insataro. Dan istastaro. Itu contohnya. 3 saja cukup. Nah, berikutnya saya akan sebut beberapa fiil pada rumpun 1, 2, dan seterusnya. Dan saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau coba untuk berlatih melancarkan kembali. Baik, saya sebut misalkan kata kaburo. Silakan siapa yang mau ambil kesempatan kata kaburo. Saya Ustaz, saya cuba. Tak dengar. Mana Ustaz? Ya Ibu, silakan. Okey. Kaburo. Ya. Akbaro. Kabaro. Kabbarota. Kabarota. Kabbaro. Iktabaro. Intabaro. Inkabaro. Istakbaro. Luar biasa, Mumtaz. Selamat Ibu Sahana. Ya, terima kasih Udah Ustaz. hafal ya Ibu ya? Saya cuba hafalkan Ustaz, insya-Allah. Alhamdulillah, Boleh, selamat. insya-Allah. Terima kasih. Alhamdulillah, semakin lancar. Berikutnya Insyaallah. kata apa ini? Kata rohuso. Rohuso. Siapa coba? Silahkan. Ana uhawil Ustaz. Tafadhali, Ibu Rolia. Syukran. Rahusa. Naam. Rahusa. Ini Rahusa. Rahusa. Ar-khoso. Arhosa. Ya, terus. Arhosa. Rahosa. Betul. Rahosa. Betul. Takharosa. Tarokhoso. Tarogosa. Ya. Takharosa. Tarokhoso. Ro dulu. Tarokhosa. Ya. Irtakhosa. Irtakhoso. Irtakhosa. Ya, terus. Irtakhosa. Ya. Inkarosa. Inrokhoso. Inrohosa. Ya. Istarkhoso. Istarkhoso. Selamat. Huruf-hurufnya jangan ketukar. Ro dulu. Emang biasanya kadang-kadang kesalahannya itu terletak pada susunan huruf. Huruf pertama jadi kedua, yang kedua jadi pertama. Tapi konsepnya udah bisa ya. Silakan Ibu lancarkan kembali untuk huruf-hurufnya tidak bertukar tempat. Ya, selamat Ibu. Alhamdulillah, sukses. Berikutnya, tinggal dilancarkan. Berikutnya adalah kata karuma. Siapa mau coba karuma? Ana Ustaz Jalia. Ya, silakan Ibu Jalia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Akrama, karoma, karroma, takaroma, takarroma, iktaroma, inkaroma, istakroma. Ya, bagus, selamat, lancar, alhamdulillah. Berikutnya lagi, kata kamula. Siapa coba? Kamula. Ada yang mau coba? Saya coba Ustaz. Silakan Ibu Zahra Ahmad. Cuba tak melihat ya. Akmala. Ya. Kamula, akmala, kamala, kammala, takamala, takamala, iktamala, inkamala, istakmala. Ya, luar biasa. Sudah hafal ya Bu ya? Sudah tak tengok-tengok lagi? Ya, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat. Ya, alhamdulillah. Pada akhirnya kalau kita terus, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Asal sering kita ucapkan, sesuai dengan urutannya, susunannya, insya Allah akan hafal. Karena di kepala kita sudah ada bayangan.
susunan huruf-huruf yang 1, yang 2, yang 3 sesuai dengan urutan masing-masing. Baik, selamat buat Ibu Zahara ya. Berikutnya nomor 2, wazan 2, kata jamaah. Silakan siapa coba jamaah. Siapa coba jamaah? Pak Zainal mau coba? Oke, Ustaz. Ajma'a, jama'a, jama'a, tajama'a, tajama'a, ijtama'a, injama'a, istajma'a. Wah, luar biasa. Bagus, Pak. Pak Zainal udah nggak lihat ya. Selamat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, berikutnya. Kata roja'a. Roja'a. Silakan siapa mau coba? Roja'a artinya pulang. Silakan ada yang mau coba kata roja'a, silakan ambil. Saya Ibu coba Juliana. Ustaz. Ayo, Ya, Ibu Juliana silakan. saya lihat dulu ya Ustaz. Ya boleh, boleh Ibu silakan. Roja'a. Raja'a, arja'a, Ya, raja'a, ya, raja'a, ya, taraja'a, ya. Taraja'a, Bagus. irja'a, Ada yang kurang? Irta. irtaja'a, Nah, terus? inraja'a, Ya, bagus. Satu lagi. istarja'a. Nah, bagus. Selamat. Lambat saya Istarja'a. Ustaz. Lambat. Ya, bisa kan Bu ya, mudah ya? Ya, Ya. tinggal kalau sudah lancar, tinggal nanti tidak melihat. Butuh proses. Alhamdulillah, sudah bagus, sudah lancar. Tinggal Alhamdulillah. melancarkan kembali untuk tidak melihat. Selamat Ibu. Berikutnya lagi Kasih. kata rohala. Siapa coba? Rohala. Saya coba Ustaz. Ya, Ibu Kamalia silakan. Rohala. Rohala. Ya. Arhala. Rohala. Ya. Tarohala. Yang nomor 3 udah belum? Yang bertasdid, bersabdu. Rohala. Ya, betul. Terus? Tarohala. Ya. Tarohala. Bagus. Irtahala. Ya, terus? Rohala. Rohala ya, terus? Istarhala. Ya, selamat. Istarhala, tuntas. Alhamdulillah. Bisa ya, Ibu ya, Alhamdulillah. Satu lagi wazan 2, kata samaha. Samaha. Silakan, siapa coba? Samaha. Samaha. Asmaha. Ya. Ana ulang lagi Ustaz. Ya, silakan Ibu Rolia. Samaha, Ibu. Samaha. Ya. Samaha. Asmaha. Ya. Samaha. Ya. Samaha. Ya. Tasamaha. Tasamaha. Bagus. Istamaha. Ya. Insamaha. Ya. Istasmaha. Ya, selamat. Bisa akhirnya. Tuntas, Bu. Selamat, Bu ya. Kalau huruf depannya sin itu berarti nanti pada saat yang 3 huruf ada 2 sin. Istasmaha. Bagus. Ini biasanya sulit, tapi alhamdulillah tadi Ibu bisa. Alhamdulillah. Sekarang nomor 3, wazan 3 maksudnya. Muka surat 30, kata jahila. Jahila. Siapa mau coba? Jahila. Jahila. Saya cuba lah. Saya mau coba. Tak ada orang cuba. Ibu Saya cuba Jalia, lagi. coba, silakan. Okay. Silakan Ibu, boleh. Ibu Jahila. Bismillahirrahmanirrahim. Ajhala, jahala, jahala, tajahala, tajahala, ijtahala,
in jahala istajhala. Luar biasa, mantap. Alhamdulillah. Sudah lancar sekarang, Bu. Selamat. Alhamdulillah. Ya, berikutnya kata alima. Alima, ain, lam, dan mim. Siapa coba? Ini wazan 3 ya, alima. Saya cuba, Ustaz. Silakan Ibu Ainun. Alima. Lama, Ya, alama, allama, ta'alama, ya, ta'allama, ya. I'talama, Bagus, alama, bagus. ista'lama. Ya, mantap. Mumtaz. Bisa. Selamat. Selamat Ibu Ainun ya. Selamat. Alhamdulillah. Ya, baik. Berikutnya. Nah, sekarang masuk ke wazan 4, rumpun 2. Nah, rumpun 2 ini perlu kita hati-hati karena rumpun 2 lebih sulit ya ketimbang daripada rumpun 1 karena menggunakan tasdid. Untuk acuannya bisa Bapak Ibu lihat atau tengok muka surat 20, 21 dan 22 ya. Yang tengahnya madda menjadi amadda, madda, maddada, tamadda, tamaddada, imtadda, inmadda, dan istamadda. Itu. Pegangnya itu sebagai pedoman. Nah, silakan ya, saya akan sebut. Ini agak sulit, tetapi bisa diatasi, bisa dilalui insya Allah. Baik, kita coba. Saya sebut 1 kata, 2 kata, yakni kata jalla. Jalla, siapa coba? Saya Jalla. Jalla. Ya, silakan Ibu Rolia. Jalla. Ya. Jalla. Ya, Jalla. ya, Jallala. ya, Tajalla. ya, Tajallala. ya. Ish. Apa ni? Tajalla. Tajalla. Ya. Kelebihan. Ish. Ijtalla. Ishtalla. Iya, ijtalla. Terus? Ijtalla. Intajalla. Alif nun injalla. Alif nun injalla. Alif Terus? tinta istajalla. Nah, istajalla. Bagus, selamat. Sukses. Sukses. Ustaz, boleh saya Baik, tanya? berikutnya siapa coba? Halla. Halla. Siapa coba? Halla. Ha sama lam. Saya cuba, Ustaz. Silakan Ibu Nazra. Halla, Ya, halla, ya. halla, hallala, tahalla, tahallala, ihtalla, inhalla, istahalla. Iya, mantap. Alhamdulillah, mumtaz. Selamat. Sudah semakin lancar. Alhamdulillah. Berikutnya lagi kata sanna. Sanna. Siapa coba? Man yurid ayyujarrib. Siapa mau coba? Man yurid ayyujarrib atau ayyuhawil. Berusaha. Sanna. Saya coba, Ustaz. Ya, silakan Ibu Maryam. Sana, asanna, sana, sannana, tasanna. Bagus. Tasannana, Ya. Ya. Intasanna. Yang nomor 6. Nombor 6. Intatanna, Ustaz. Kata mujarrodnya sanna. Diawali oleh i, jadi is. Istajanna. Nggak pakai jim. Istanna. Oh, istanna. Ya. Intanna. Insanna terus? Insanna.
Istasanna. Istasana, selamat. Belum Yang paham paling betul Ustaz. sulit, yang paling sulit itu nomor 6. Nombor 6. Okey, okey. Jadi kalau kita berhasil melewati nomor 6, itu sisanya mudah. InsyaAllah Ustaz. Jadi kita harus hati-hati nomor 6. Itu aja. Selamat ya Ibu ya Ibu Maryam. Bagus. Syukran, Alhamdullah. Ustaz. Ustaz, Sukses. saya tanya sikit boleh Ustaz? Boleh, silakan. Siapa? Okay, saya Ibu Suhana. Ibu Sahana, ya. Ya, Silakan Ustaz, Ibu. bila saya lihat acuannya yang Ustaz, yang acuan yang tak ada garis-garis, saya confused lah, saya bingung. Sebab Ya. yang pertama tu Ahmad dah tu kan Ustaz, itu Betul. dia fa fiilnya yang sukun kan Ustaz. Fathah. Betul Ustaz. Fa fiil disukunkan. Kemudian huruf syaddah ada dua, jadi ada dua huruf lah, dua garis kan. Habis Ya. yang saya bingung yang wazan yang ketiga Ustaz, yang mad dada tu kan. Mad Ya. dada yang itu syaddah itu kira penambahannya Ustaz ya. Ya. Baik. Itu kira Nah, ini penambahan. pertanyaan bisa kita bahas dulu ya. Contoh kata madda. Silakan Bapak Ibu lihat. Madda ketika diawali oleh hamzah harusnya adalah amdada. Tetapi karena ini rumpun 2, ada sabdu, ada syaddah, maka tidak disukunkan fa fiilnya, tetapi tetap fathah sehingga menjadi amadda. Yang mazid kedua, madada, semula madada, tetapi bacanya tetap harus pakai sabdu, sehingga menjadi madda. Nah, sedangkan yang nomor 3, yang Ibu Suhana tadi tanyakan, ini tambahannya adalah sabdu pada ain fiil. Sedangkan madda ini juga sudah ada sabdu. Benar tidak? Iya. Nah, kalau kita menyimpan tasdid 2, itu tidak elok. Madda. Tidak bisa kita mengucapkan madda. Nah, karena tidak bisa, maka untuk yang tambahannya ada sabdu pada ain fiil, maka tasdid pada ain fiil ini, madda, dipecah dulu jadi 2. Maka madda menjadi madada, baru kemudian tasdidnya, sabdunya dimunculkan di ain fiil, maddada. Jadi kenapa dipecah? Karena tidak mungkin kita menyimpan 2 sabdu pada 1 huruf. 1 huruf hanya boleh diberi 1 sabdu saja, tidak boleh 2. Sehingga huruf yang sabdunya dipecah jadi 2, baru kemudian ditambahkan tasdid pada ain fiil. Ini semuanya begitu. Hala, halala. Jarro, jarroro. Dan begitu seterusnya. Begitu Ibu? Baik Ustaz. Terima kasih. Ya. Paham ya? Nah, Ustaz, baik. saya nak tanya boleh Ustaz? Silakan Ibu Jalia. Kan rumpun 1 dia ada 3 kan Ustaz? Ya. U, A, I. Ya. Betul. Kemudian bila yang tadi kan kabura, habis jamaah, jahilah. Jadi kalau kita nak jadikan dia punya mudarik tu yang saya nak tahu. Jadikan dia mudarik, kalau kabura, yakburu. Betul. Kalau fataha, yaftahu. Betul. Kalau jahilah, yajhilu. Yajhalu. Oh, habis macam mana kita nak tahu dia yajhalu? Nah, Saya bukan ikut ini, bukan ikut macam jahilah, yajhilu, bukan gitu. Kan dia Bukan. rumpun 3 kan? Dia wazan Ya, 3 bukan. kan? betul. Sebentar Ibu, sambil ke penghapus dulu ya. Penghapus. Nah. Baik. Coba ini Bapak Ibu lihat ya. Ini wazan 1 koruba, ain fiilnya domah. Kalau fiil madi, ain fiilnya domah, maka mudorenya harus domah. Ain fiilnya. Koruba yakrubu, hasuna yasunu, kaburo yakburu. Semuanya yang ain fiilnya domah pada saat madi, ketika mudore juga ain fiilnya domah. Koruba yakrubu. Sedangkan kalau yang ain fiilnya fathah, sajada, maka
ain fiilnya pada saat mudhari itu ada yang domah, ada yang fathah, fataha, yaftahu, ada yang kasroh. Jalaba yajlibu. Sajada yasjudu, fataha yaftahu, jalaba yajlibu. Ini maksudnya adalah ain fiilnya. Ini ain fiil. Jadi kalau yang pada saat fi'il madi ain fiilnya fathah, ketika mudhari ain fiilnya itu ada yang domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah tadi Ibu Jalia bertanya, bagaimana kita tahu atau memastikan bahwa ain fiilnya itu domah atau fathah atau kasroh? Nah kalau fi'il madinya fathah, ini hanya kita tahu dari kita hafal. Dari kita hafalkan. Atau Bapak Ibu bisa lihat di buku kita, muka surat 29. Muka surat 29 itu yang nomor 2, ada kata fathah, terus ada strip fathah. Itu berarti fathah yaftahu. Yang dalam tabel baroza strip doma, berarti baroza yabruzu. Kalau taroka ada strip berarti taroka yatruku. Jalaba yajlibu, ininya li kan? Jalasa yajlisu. Jama'a yajma'u. Hadoro yahduru, itunya doma kan, yahduru. Khoroja yakhruju. Nah, begitu. Jadi bisa dihafalkan yang ada dalam buku ini, Bu. Oke. Nah, jadi ini Sumi'a Anil Arabi, Ustaz. Gimana, Ibu? Sumi'a Anil Arabi. Iya, Sumi'a Anil Arab harus tidak dengar dari orang Arab. Tidak bisa ngarang. Tidak bisa kita bikin sendiri sesuai keinginan kita, tidak. Nah, Ustaz. Lagi satu baik. Ustaz yang ada syadda. Nah, yang ada syadda ni pun macam susah juga tahu kita macam jalla. Dia ada 3 juga kan Ustaz? Betul. Macam madda, yamuddu, malla, yamallu, farra, yafirru. Iya, itu harus kita hafal. Harus kita hafal. Oh, okey. Nak kena hafal Ini pun Sumi'a Anil Arabi juga lah Ustaz. Betul, Sumi'a Anil Arab. Harus didengar dari orang Arabnya langsung. Kita tidak bisa bikin sendiri. Oh, okey. Baik. Nah, satu lagi yang ini. Ya, Ibu. Satu lagi yang ini, kalau rogiba, ini ain fiilnya kasroh. Nah, ketahuilah, kalau fi'il madinya ain fiilnya kasroh, rogiba, alima, hasiba, hamida, samia, dan sebagainya, maka ketika mudhari hampir semuanya fathah. Hampir semuanya. Maka rogiba yargobu. Karena fathah. Kalau ain fiilnya kasroh ketika madi, maka ketika mudhari menjadi fathah hampir seluruhnya. Rogiba yargobu, hamida yahmadu, sami'a yasma'u, koliko yahlaku, koliko yaklaku, jahila yajhalu, syahida yashhadu. Nah, mudah. Kalau yang kasroh mudah. Kalau yang ininya kasroh, mudhari'nya mudah. Tetapi ada sebagian kecil yang kasroh juga. Contohnya hasiba, yahsibu. Warisa, yarithu. Wasiko, yasiku. Tetapi tidak banyak. Tidak banyak. Hampir semuanya kalau kasroh menjadi fathah. Sedangkan kalau domah, maka harus domah lagi. Koruba yakrubu, hasuna yahsunu, kaburo yakburu, nabula yambulu.
pasti domah. Dan itu adalah fi'il madhi yang maknanya kata sifat. Besar, kecil, agung, hina, mulia, murah, kurang, sempurna, itu semua adalah kata sifat. Kata-kata sifat kalau dijadikan fi'il madhi, maka ain fi'ilnya dhammah. Dan semua fi'il madhi yang ain fi'ilnya dhammah, ketika diubah ke mudhari, ain fi'ilnya juga harus dhammah. Sedangkan kalau fathah, nah ini yang harus kita hafalkan, tidak ada teorinya, harus kita hafal. Sumi'a anil Arab, harus melalui pendengaran kita dari orang Arab, mereka cakap bagaimana, atau bilang apa. Kita mengikuti. Kita harus hafal. Nah, yang ada di buku ini adalah panduan acuan untuk bisa kita jadikan pegangan. Pelan-pelan hafalnya, ya 1 hari 3 atau 4, kita baca terus selalu ya, dibaca terus aja yang ada di muka surat 29 sampai 34 ini kita baca banyak-banyak, insya Allah nanti akan ada yang nempel, ada hafal. Begitu Ibu. Oh ya, termasuk yang rumpun 2 yang pakai tasdid. Semuanya juga ada yang madda ya muddu, ada mala ya malu, ada faro ya firu. Itu juga kita hafal. Harus kita hafal. Tetapi yang rumpun 2 mayoritas adalah wazan 4 yang dhammah. Madda ya muddu, hala ya hullu, sobba ya subu, su. Doma. Sedangkan yang fathah dan kasroh sedikit. Makanya kalau kita belum hafal, kita ucapkan saja yang nomor 4, yang dhammah. Madda ya muddu, hala ya hullu, sobba ya subu, haddo ya huddu, dan seterusnya. Begitupun rumpun 3, begitupun rumpun 4. Semuanya ada yang dhammah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Itulah sebabnya kita bedakan. Ada 12 wazan, karena beda-beda setiap kata. Begitu Ibu. Syukran Ustaz. Ya, baik. Boleh tanya. Cukup ya? Boleh tanya? Ya, silakan Pak Zainal. Tadi Pak Ustadz bilang untuk yang fa'ala itu dia bisa, kalau mudhari'nya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh Pak Ustadz ya. Betul. Nah, di yang pola yang 12 itu cuma yang ditulis yang fathah aja Pak Ustadz ya. Yang 2 itu nggak ditulis, kenapa Pak Ustadz ya? Nggak masuk dalam pola gitu. Yang dhammah. Betul, ada yang dhammah sama yang kasrohnya nggak masuk dalam wazannya Pak Ustadz. Kalau yang dhammah wazan 1 dan kasroh wazan 3 tidak saya tulis begini lagi karena sudah otomatis. Hasuna gimana mudhari'nya? Maaf Pak Ustadz, maaf. Maksudnya wazan 2 itu kan fa'ala yaf'alu yang ditulis Pak Ustadz ya. Oh, iya. Yang di sini ya, fathah di sini yaf'alu ya, fathah yaftahu ya. Iya, yang di ya, ini hanya contoh saja. Hanya sebagai judul. Sedangkan kontennya isinya banyak, ada yang fa'ala yaf'ulu, ada yang fa'ala yaf'alu, ada yang fa'ala yaf'ilu. Ini hanya sebagai contoh saja, Pak. Di pattern yang 12 itu Pak Ustadz, itu yang wazan 2 yang ditulis untuk yang fataka yaftahu itu Pak Ustadz, yang fa'ala yaf'alu itu Pak Ustadz. Halaman berapa? Muka surat berapa, Pak? Halaman 10 Pak Ustadz. 10. Oh ya, kenapa 10? Nah, itu yang tertulis di situ kan fathah saja. Wazan 2 itu kan fataka yaftahu Pak Ustadz ya. Baik. Nah, terus saya nyari-nyari yang Nasoro yang suruh kok nggak ada masuk ke pattern ini Pak Ustadz ya? Ya. Kenapa di halaman 10, di muka surat 10, yang wazan 2, saya tulis hanya satu contoh saja kata fathah. Iya, Pak. Sedangkan Nasoro yang suruh, jalasa yajlisu tidak saya tuliskan, karena acuan wazan 1, 2, sampai 12 itu melihat fi'il madinya. Wazan 1, 2, dan 3, lihat ain fi'il madinya saja. Wazan 1 adalah fi'il madi yang ain fi'ilnya dhammah.
Wazan 2 adalah fi'il madi yang ain fi'ilnya fathah. Meskipun mudhari'nya bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh. Tapi madinya sama-sama fathah, sehingga saya gabungkan dalam satu wazan nomor 2 saja. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu aja. Iya, terima kasih. Ya. Maaf. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Sudah ya? Ustaz nak tanya muka surat Ya, siapa? 30. Ibu Maryam. Ya, 30. Yang Ya. wazan 3 jasibah. Hasibah. Dia ada baris fathah dengan kasrah, maknanya mudhari' dia boleh pakai 2 Ustaz. Benar. Jadi hasibah, ya silakan yang lain ya Bapak Ibu, Tuan Puan, lihat halaman muka surat 30. Itu yang wazan 3 A5, amila, di bawahnya ada kata hasibah. Itu ada kasroh sama fathah di sampingnya, benar? Oh, ya. Nah itu maksudnya apa? Ini maksudnya boleh baca 2. Boleh hasibah yahsabu, boleh hasibah yahsibu. Oh, oke. Maknanya sama Ustaz Maknanya sama. Oh. Di Al-Quran kita temukan, misalnya dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Terus yahsabu anna malahu akhladah. Itu yahsabu dari kata hasiba. Atau dalam surat kalau tidak salah surat Ar-Rum, bukan. Surat apa ya? Lupa. Pokoknya gini. Ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna. Itu ada kata hasiba. Ahasiban nasu ayyutroku ayyakulu amanna. Itu dari kata hasiba. Mudhari'nya bisa yahsibu, bisa yahsabu. Oke. Syukran Ustaz. Begitu. Paham ya Ibu ya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Baik, berikutnya kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke wazan 5. Janna. Janna. Silakan siapa coba? Janna. Ya, bahasan kita ini hari Rabu petang sama dengan Selasa malam tadi malam. Tetapi selalu ada perbedaan setiap pembelajaran. Jadi yang ikut 2 kali, tadi malam sama sekarang, insya Allah tetap ada informasi baru atau informasi yang berbeda yang bisa kita ambil manfaat ya. Sambil melancarkan juga. Saya coba ya Ustaz. Saya belum mahir. Saya belajar ini Ustaz. Saya ya, coba. Ibu Sahana ya. Ya, Silakan Ibu. Janna. Ya. Janna. Bagus. Jannana. Ya. Tajannana. Tajanna. Oh, tajanna. Ya. Tajannana. Terus? Betul Betul. Ijtanna. Ya. Injanna. Ya. Intajanna. Salah dikit. Injanna. Oh, injanna. Terus terakhir? Istajanna. Istajanna. Baik. Tapi kalau Ustaz, in itu tinggal tambahkan aja Ustaz? injanna gitu. Kenapa ya. dia punya Ustaz, maaf saya tanya lagi, maaf Ustaz. Yang nomor 1 kan, yang wacuannya letak hamzah, hamzah, kemudian lepas tu sukun. Sedangkan kalau kita baca fathah amadda. Tapi dia punya acuannya sukun. Kenapa ya Ustaz? Baik. Ya karena begini. Kalau pattern mazid itu selalu begini. Patternnya begini. Fafi'il sukun. Ya nomor pertama ya. Tapi ketika diterapkan pada rumpun yang berbeda, itu nanti ada pengecualian-pengecualian. Maka kata madda, kalau ngikutin pola ini kan seharusnya amdada. Harusnya kan amdada, benar ya? Tetapi karena ada 2 huruf yang sama, dal 2 kali, dan huruf yang sama ini harus disatukan menggunakan tasdid. Nah, maka fafi'ilnya harus dibaca fathah, tidak mungkin dibaca sukun. Amdada tidak bisa. Karena tidak bisa dibaca amdada, maka fafi'ilnya jadi fathah
menjadi amada begitu. Tapi patternnya, polanya tetap begini. Hanya ketika diterapkan kepada setiap rumpun itu ada perlakuan yang berbeda setiap rumpunnya. Gitu Ibu. Baik Ustaz, syukran. Baik. Baik, selesai nomor 5. Sekarang nomor 6. Coba kata kolla. Siapa coba? Kolla. Saya coba Ustaz. Silakan Ibu Anissa. Kolla. Aqalla, Ya. qalla, Betul? qallala, Ya. taqalla, Takolla. taqalla, Ya. taqallala, Ya. iqtalla, Bagus. inqalla, Inkolla terus. istaqalla. Ya, selamat. Bisa ya, alhamdulillah. Tuntas. Selesai yang nomor 6, wazan 6, rumpun 2. Sekarang masuk ke rumpun 3, wazan 7. Nah, ini agak berbeda lagi, Ya, tapi insya Allah mudah kita lalui. Jaba. Jaba. Silakan, siapa coba? Jaba. Saya coba Ustaz. Silakan, Ibu Nazira. Jaba. Jaba. Ajaba. Ya. Jaba. Ajaba. Salah. Jawaba. Bagus. Jawaba. Tajawaba. Ya. Tajawaba. Ijtaba. Injaba. Bagus. Istajaba. Istajaba, selamat, sukses, alhamdulillah. Jaba ini alifnya berasal dari wawu, sehingga nanti ada yang berubah jadi wawu ya, kecuali ada yang awalnya tambahannya alif atau hamzah, maka alifnya tetap alif, ajaba. Tapi yang tambahan alif setelah fa fi'il, tasdid pada in fi'il, ta alif dan ta tasdid, alifnya berubah menjadi wawu. Kalau wazan 7, wazan 8 juga wawu, wazan 9 menggunakan ya karena alifnya dari ya. Baik, berikutnya kita coba lagi. Kata faza, faza. Silakan siapa coba? Faza. Ini berbeda ya dengan rumpun 2. Faza. Saya silakan. Ibu Zahara, silakan Ibu. Saya. Faza, afaza, fawaza, fawaza, tafawaza, tafawaza, iftaza, infaza, istafaza. Ya, selamat. Alhamdulillah. Mumtaz. Bagus. Berikutnya satu lagi kata yang rumpun yang wazan 7, kata sasa. Sasa. Silakan siapa coba? Sasa. Saya coba. Ya, Ibu Rolia silakan. Oke. Asasa. Ya. Sawasa. Sawasa. Tasawasa. Tasawasa. Istasa. Bagus. Insasa. Ya. Istasasa. Ya, tambah lancar sekarang Ibu ya. Selamat. Alhamdulillah. Baik. Cukup. Wazan 7. Sekarang wazan 8. Kata haba. Haba. Haba alifnya berasal dari apa? Wow. Wawu. Maka menjadi wawu nanti ya berubah. Baik. Silakan. Siapa coba? Haba. Haba. Siapa coba? Saya coba Ustaz. Siapa? Ibu Kamalia. Silakan Ibu. Haba. Silakan siapa? Ahaba, hawaba, hawaba, tahawaba, tahawaba, ihtaba, inhaba,
Istahaba. Ya, selamat. Mumtaz. Alhamdulillah. Bisa ya. Berikutnya kata roha. Roha. Silakan siapa coba roha. Saya cuba Ustaz. Silakan Ibu Suhana. Roha. Siapa? Ustaz ni wazan 9 Wazan 8. Roha. Oh, wazan 8. Siapa? Ibu Jalia? Silakan coba. Roha. Ibu Suhana tadi nak coba. Oh, Ibu Suhana, silakan. Ini masih rumpun ini rumpun 3 kan Ustaz? Ya, betul. Okay. Wazan 8. Okay. Roha. Ya. Aroha. Ya. Rowaha. Bagus. Rawaha. Ya. Tarawaha. Ya. Tarawaha. Ya. Irtaha. Bagus. Roha. Bagus. Istaroha. Istaroha. Bagus. Selamat. Ustaz, saya tanya sikit Ustaz ni. Kalau gitu Kenapa? yang saya tanya sikit boleh? Kalau Boleh. gitu yang wazan yang 8 dengan yang 7 sama Ustaz, tukar pada waw Ustaz ya? Sama. Karena asalnya dari wawu alifnya. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, baik. Yang nomor 9, wazan 9, ini alifnya dari ya. Maka nanti berubah menjadi ya. Baik, silakan siapa coba? Goba. Wazan 9, goba. Silakan siapa coba? Goba. Anda cubalah Ustaz. Ya, Ibu Jalia silakan. Roba. Aroba. Ya. Roba. Ulangi. Betul Ustaz. Belum? Belum boleh sekali. Ini roba Ustaz Ya, goba. Roba. Ya. Agroba Ustaz. Agoba. Agora, betul yang tadi. Agoba. Ya. Roba. Goyaba. Roba. Goyaba. Oh, jadi ya. Iya, alifnya jadi ya. Jadi yang mula-mula aroba Ustaz Betul. Aroba, royaba, royaba, taroyaba, taroyaba, taroba. Salah. Irtaba. Irtaba. Ya. Roba. Ya. Istaroba. Nah, begitu. Betul, Betul. Istagoba. Selamat. Alhamdulillah. Satu lagi wazan 9. Kata bana. Bana. Silakan siapa coba? Bana. Ibu Halimah silakan. Abana. Ya. Betul abana. Betul Ibu, ya. Betul. Abana. Bawana. Pakai alifnya bukan dari wawu, dari ya. Oh iya. Bana. Ya. Abana. Abana. Bawana. Bayana. Alifnya dari ya. Iya, lupa. Bayana. Betul. Bayana, Terus? bayana. Bayana. Ya. Bayana. Ibtana. Bagus, terus? Ibtana, betul Pak? Betul. Inbana. Bagus. Bayana. Ya, inbayana. Istabana. Bagus, betul, selamat. Pokoknya bedakan kapan alifnya dari wawu, kapan alifnya dari ya. Kalau alifnya dari ya, maka ubah alifnya juga menjadi ya. Itu saja Ibu. Selamat ya, bisa ya. Tuntas wazan 9, rumpun 3. Sekarang rumpun 4, rumpun terakhir. Kata jala, silakan siapa coba? Jala.
Jala. Jala. Coba. Wazan 10. Jala. 10. Ustaz. Ya, Ibu Nazira, silakan. Jala. Ajla. Ya. Jala. Jalla. Tajala. Tajalla. Ijtala. Injala. Istajla. Ya, istajla. Bagus, selamat. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi untuk wazan 10. Kata maha, silakan. Maha. Ibu Halimah mau coba? Maha, silakan. Bagaimana Pak? Kenapa Ibu? Mi alif. Ini tulisannya. Maha. Tuh. Oh, hacili. Oke. Amaha. Amha. Nah, yang ini fa'ilnya sukun lagi. Oh. Amha. Itu rumpun 4 ya Ustaz? Sama rumpun 1. Rumpun 4. Oh, ini rumpun 4. Okey. Rumpun 4, benar. Saya coba. Amha. Ya. Amha. Maha. Betul. Maha. Betul. Betul, terus? Maha. Ya. Maha. Tamaha. Tamaha. Intaha. Yang nomor 6 udah belum Ibu? Nomor 6. Immaha, betul Pak? Aduh. Imtaha. Itu nomor 6. Ya, betul. Imtaha. Betul Pak. Imtaha. Maha. Nah, maha. Istamha. Istamha. Ya, gitu ya. Istamha, bagus Ibu. Ya. Istamha. Baik, berikutnya. Ya, Ibu Janah bergabung ya sekarang. Selamat. Ibu Masniah. Ibu Maslihah ya. Lupa lagi. Baik, berikutnya wazan 11. Jana. Jana, silakan. Siapa coba? Jana. Jana. Jibnan alif maksurah Ustaz. Alifnya maksurah. Jana. Ibu Masna mau coba? Saya coba. Silakan. Ya, Ibu Masna, silakan. Jana. Jana. Ya. Ajna. Ya. Betul Ustaz, ajna. Betul. Jana. Ya. Jannah. Jannah. Tajannah. Ya. Tanajja. Tajannah. Tajannah. Ya, terus? Ijtaja. Ijjana. Ijtana. Ijjana. Ijtana. Ijjana. Ijtana. Ijjana. Ijtana. Ibu. Tuh. Ijtana. Ijtana. Ya, terus? Injana. Ya, injana terus?
Istajna. Nah, istajna, bagus. Ya memang yang nomor 6 yang paling sulit. Nomor 6 paling sulit. Pengalaman saya bersama orang-orang yang belajar itu nomor 6 paling sulit. Nggak apa-apa, lancarin lagi. Yang lain udah bagus. Selamat. Baik, sekarang nomor 12. Nomor 12 wazan terakhir. Kata khofiyah. Khofiyah. Silakan siapa coba? Khofiyah. Saya cubalah Ustaz. Tak ada orang Ya, nak cuba. Ibu Jalia, silakan. Khofiyah. Khofiyah. Ya. Akhfa. Betul Ya. Ustaz? Betul. Akhfa. Ya. Khofa. Ya. Khoffa. Ya. Takhoffa. Ya. Takhoffa. Takhoffa. Betul. Ikhtakhoffa. Salah. Nomor 6 salah. Ikhtakhoffa. Ya, kelebihan huruf. Kelebihannya, dia khofiyah kan. Ya. Ikhtafa. Ikhtafa, gitu aja. Ikhtafa. Ya. Khofa. Ya. Istaghfa. Istaghfa. Baik. Satu lagi wazan 12. Kata rawiyah. Siapa mau coba? Rawiyah. Saya Rawiyah. Silakan siapa coba? Ibu Zahara. Rawiyah. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ibu Zahara. Rawiyah. Ya. Arwa. Rawa. Rawa. Tarawa. Tarawa. Ya. Irtawa. Ya. Inrawa. Istarwa. Ya, selamat. Alhamdulillah. Sudah tuntas. Kita berlatih murojaah bahasan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, tentu saja kalau misalnya masih ada yang belum lancar, silakan lancarkan kembali dari wazan 1 sampai 12, gunakan acuan pada muka surat tadi, 17 sampai muka surat berapa tadi? 17 sampai muka surat 28 ya. Silakan banyak-banyak berlatih di situ. Lancarnya itu adalah ketika kita bisa mengucapkan dengan benar semua wazan yang 8 macam benar kita ucapkan, lalu berikutnya kita lancarkan sampai tidak melihat. Kalau kita sudah lancar dan tidak melihat, itu berarti sudah mantap luar biasa. Nah, kalaupun kita belum lancar, belum sampai hafal, enggak apa-apa. Terus setelah kita belajar, insya Allah kalau sering ucapkan, sering kita katakan, insya Allah nanti akan lancar juga pada waktunya, pada masanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran baru. Tadi kita sudah belajar wazan mazid yang 8 macam. Wazan mazid yang 8 macam itu semuanya tentu ada maknanya. Ada maknanya. Maknanya setiap wazan mazid itu beda-beda. Nah, kita sekarang akan belajar apa makna dari masing-masing wazan yang 8 macam. Saya akan coba tuliskan di whiteboard. Ibu nampak tidak tulisan saya? Nampak. Tak nampak. Nampak ya? Baik. Tak nampak. Kalau kita menggunakan mazid tambahan hamzah sebelum fa fi'il, maka maknanya adalah mekan. Mekan. Contoh kata jalasa. Jalasa apa artinya? Duduk. Duduk. Kalau ajlasa artinya adalah Mendudukkan. mendudukan. Koma berdiri. Akoma Mendirikan. mendirikan atau memberdirikan.
Mendirikan. Ya, boleh mendirikan, boleh memberdirikan. 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 Fataha membuka, aftaha Membukakan. membukakan. Sami'a mendengar, asma'a Mendengarkan. atau memperdengarkan. Mendengarkan atau tepatnya memperdengarkan. Nah, boleh mekan atau mana yang kedua, boleh mananya adalah menjadikan. Asma'a artinya menjadikan mendengar. Jalasa duduk, ajlasa menjadikan duduk. Fatah membuka, aftah menjadikan membuka. Khoroja keluar, akhroja mengeluarkan atau menjadikan keluar. Itu maknanya mirip. Kalau kita mengeluarkan kursi dari rumah, berarti menjadikan kursi keluar dari rumah. Mengeluarkan itu artinya adalah menjadikan keluar. Makanya tambahan a ini di depan hamzah sebelum fa fi'il maknanya bisa mekan atau menjadikan. Atau ada juga Bapak Ibu mungkin hafal, kita hafal doa keluar dari kamar mandi, dari toilet, dari tempat kita mandi. Doanya adalah alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Itu ada kata adhaba. Oh iya, Adhaba ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid apa mujarradnya? Zahaba. Zahaba. Mujarrad. Tambahannya adhaba. Apa artinya adhaba? Telah pergi. Zahaba pergi. Adhaba artinya apa? Menjadikan keluar. Mempergikan. Mempergikan. Paham tidak kalau kita bilang mempergikan? Mempergikan. Sulit untuk dipahami dengan mudah. Keluar. Mempergikan itu janggal kita mendengarnya, janggal. Adhaba mempergikan itu janggal. Keluar. Maka kata adhaba, walaupun diterjemahkan itu tidak tepat. Juga kalau menerjemahkan menjadikan pergi juga kurang tepat. Makanya adhaba diterjemahkan dengan menghilangkan. Menghilangkan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan membuatku sehat. Alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Ya. Adhaba di situ maknanya bukan mempergikan, meskipun boleh, tetapi kita memahaminya sulit, butuh mikir. Tapi kalau kita ganti dengan kata menghilangkan, kita paham dengan mudah. Oke. Jadi maknanya bisa mekan, bisa menjadikan, atau diganti dengan kata yang lain yang maknanya bisa dimengerti oleh orang yang dengar. Begitu. Kayak tadi Samia mendengar, Asma mendengarkan, itu kurang cocok karena mendengar sama mendengarkan nggak jauh. Tapi Asma maknanya adalah menjadikan orang mendengar. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan memperdengarkan. Kalau misalkan begini kalimat, saya mendengar lagu, siapa yang mendengar? Saya. Sekarang kalau saya bilang, saya memperdengarkan lagu untuk teman saya, siapa yang mendengar? Teman. Mendengar teman. Siapa yang bikin dia mendengar? Saya. Beda kan? Memperdengarkan dengan mendengar beda kan? Nah, itu makanya menjadikan mendengar. Begitu. Baik, ini yang pertama. Tambahannya hamzah di awal sebelum fa fi'il. Yang kedua, tambahannya adalah alif setelah fa fi'il. Artinya yang paling mudah adalah saling. Nasoro menolong. Nasoro saling menolong. Di Al-Quran ada kita temukan ayat misalnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu
ittaqullaha, terus isbiru wasobiru warobitu. Tuh ada kata sobiru warobitu, itu tambahnya alif. Isbiru artinya bersabarlah. Sobiru saling bersabar satu sama lain. Mengajak orang lain untuk bersabar juga. Sobiru, sehingga saling menguatkan dalam kesabaran. Warobitu, dan saling ikat. Saling mengikatkan diri. Warobitu, itu dari kata robato, tambahan alif setelah fa'il. Jadi arti dari tambahan alif setelah fa'il adalah saling. Saling. Yang paling mudah itu. Tapi juga ada yang maknanya berubah. Misalkan kata safaro. Ketika ditambah alif setelah fa'il maka menjadi safaro. Apa artinya safaro? Berpergian. Bepergian. Bepergian, safar. Nah, safaro ini dia mazid, tambahan alif. Tapi maknanya mana mujarrad. Pergi atau bepergian. Itu mana mujarrad. Nah, jadi untuk tambahan alif setelah fa'il ini, mana yang populer adalah saling, tetapi selain itu ada juga mana yang lain. Salah satunya adalah mana mujarrad. Mungkin Ibu bertanya, bagaimana kita tahu makna ini, kapan saling, kapan mana mujarrad atau mana lain? Nah, caranya adalah lihat kamus aja. Lihat dictionary, komus. Tapi secara teori, kita tahu teorinya bagaimana perubahan mazid itu maknanya apa. Yang kedua, tambahan alif setelah fa'il maknanya adalah saling. Yang ketiga, tambahnya adalah tasydid pada ain fi'il. Maknanya adalah berulang-ulang. Atau melakukan sesuatu secara berulang-ulang sering. Banyak. Contoh. Fataha artinya apa? Membuka. Kalau fataha artinya membuka-buka. Berulang-ulang, sering. Fatahal baba, membuka pintu. Kalau fatahal baba artinya adalah membuka-buka pintu. Sampai pintunya rusak karena sering dibuka-buka tutup. Contoh kata lain, kasaro memecah. Kalau kasaro memecah-mecah. Memecah-mecah. Ada kaca, kalau kita mecahnya satu kali, kasaro. Tapi kalau mecahnya berkali-kali sampai kecil, sampai banyak, maka kasaro. Memecah-mecah. Kosama membagi. Kalau kosama, membagi-bagikan. Doroba memukul. Doroba memukul-mukul. Memukul-mukul. Banyak mukulnya. Sampai sakit tubuh kita dipukul. Gitu. Paham ya? Mananya berulang-ulang. Baik. Berikutnya tambahan ta'alif. Nah ini mananya ada dua. Yang pertama adalah saling, sama dengan yang nomor dua. Yang ketiga, mohon maaf. Yang kedua mananya adalah pura-pura. Nasoro menolong. Tanasoro saling menolong. Di Al-Quran surat Al-Ma'idah, di surat apa? Saya lupa suratnya, tapi ada ayat begini. Bapak Ibu hafal. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu itu tambahnya tak sama alif. Ta'awanu. Ta'awanu ada tak, ada alif. Asalnya awana. Ana, alifnya dari wawu. Ta'awanu, saling menolonglah kalian. Atau di surat Al-Asr ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati
Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tuh, tawasau. Ada ta, ada alif. Itu maknanya adalah saling memberi wasiat. Saling memberi nasihat. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, tapi mana tambahan ta alif ini selain mananya saling, juga ada mananya pura-pura. Contoh kata jalasa, duduk. Tajalasa apa artinya? Pura-pura duduk. Pura-pura duduk. Dohika tertawa. Tadohaka Pura-pura tertawa. pura-pura tertawa padahal tidak tertawa. Terus contoh yang lain. Baka menangis. Tabaka Pura-pura menangis. pura-pura menangis. Begitu. Zahaba pergi. Tazahaba Pura-pura pergi. pura-pura pergi padahal tetap di rumah. Begitu. Jadi tambahan tak sama alif mananya yang populer ada dua. Saling dan pura-pura. Pura-pura. Itu kena ikut keadaan ayatnya Ustaz. Ya, ikut konteks ayatnya, konteks kalimatnya. Paham Bapak Ibu? Dah. Berikutnya yang nomor 5. Tambahnya ta dan tasdid. Ta'a. Maknanya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dengan kemauan yang tinggi, dengan tekad yang kuat, dan benar-benar melakukan pekerjaan itu. Contoh, kata jamaah. Jamaah artinya mengumpulkan. Kalau tajamma artinya mengumpulkan dengan sungguh-sungguh, dengan niat, dengan tekad yang berat, yang kuat. Tajamma al-quwwah. Serius, sungguh-sungguh. Ibu tahu artinya masya. Jalan. Berjalan. Kalau tamasya? Bersungguh-sungguh berjalan. Jalan-jalannya bersungguh-sungguh berjalan. Kalau Bapak Ibu berangkat dari rumah ke pasar, itu tujuannya berjalan-jalan atau tujuannya jalan kaki? Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki. Tujuannya kan ke pasar untuk jalan-jalan kan? Atau kalau misalkan ke laut, misalnya ke Malayan, atau ke Terminal 1, ke Jewel, itu tujuannya sekedar jalan kaki atau memang mau berjalan-jalan dengan niat yang serius mau berjalan-jalan? Jalan-jalan. Berjalan-jalan dengan serius kan, dengan niat. Tapi kalau misalnya dari sini 20 meter ke depan jalan kaki biasa itu masya. Tapi kalau niat bersungguh-sungguh, berjalan, jogging, itu tamasya. Berjalan-jalannya dengan sungguh-sungguh. Niat. Jalan-jalan sebagai tujuan. Shopping. Shopping ya, itu dari kata tasawwako. Tasawwako artinya shopping itu niat belanjanya sungguh-sungguh. Tasawwako. Tasawwako artinya berbelanja dan berbelanjanya dengan sungguh-sungguh. Itu. Tasawwako. Jadi tambahan ta dan tasdid maknanya adalah bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang terkandung dalam fiilnya. Berikutnya lagi tambahan alif ta. Nah, kalau tambahan alif ta yang mudah adalah maknanya ber. Jamaah mengumpulkan, ijtama berkumpul. Hafala menghimpun, ihtafala berhimpun.
Itu salah satu maknanya. Tetapi ada juga yang maknanya berubah. Ibu, Bapak tahu artinya nazara? Melihat. Melihat. Coba nazara diubah menjadi tambahan alif ta nomor 6. Intazara. Intazara. Nah, intazara artinya bukan berlihat-lihat, bukan. Tapi intazara artinya adalah menunggu, menanti, wait. Wait. Nazara melihat, intazara menunggu. Intazara al-hafilah. Intazara al-hafilah, menunggu bas. Memang menunggu dengan melihat jauh apa dekat maknanya? Lihat yang menunggu. Dekat ya, orang menunggu matanya lihat-lihat yang ditunggu tidak? Lihat, cari. Iya, saya menunggu orang datang. Ini orang kok nggak datang-datang, lihat lagi ke arah depan, ke arah hadapan. Lihat lagi, tak nampak pula orangnya. Lihat lagi, itu pekerjaan menunggu. Menunggu itu adalah pekerjaan yang terus melihat orang yang ditunggunya. Sampai dia datang terus kita tengok-tengok. Begitu datang udah selesai. Nah, maknanya berubah ya. Tidak pakai ber tapi berganti makna. Sebagian. Tak, yang intazara ni boleh kira fi'il amr juga Ustaz? Kalau fi'il amr intazir, Ibu. Oh, dia punya ra' kira sukun lah. Sukun, dia ada sukun. Sukun. Rukunnya huruf terakhirnya sukun kalau amar, intazir. Fil amar itu ujungnya sukun. Intazir, isbir, idhab, irhal. Sukun ujungnya. Jadi Ustaz kalau talama berilmu. Alima mengetahui, alama mengajarkan, memberitahukan, alama mengajarkan berulang-ulang. Nah, terus i'talama apa artinya? Artinya mendapatkan ilmu. Mendapatkan ilmu atau boleh bukan bersungguh-sungguh ilmu, bukan. Artinya berupaya mencari ilmu, i'talama. Tapi perlu diketahui i'talama tidak digunakan. Bapak Ibu silakan perhatikan dalam bahasa Arab tidak kita temukan kata i'talama. Yang kita temukan adalah kata ta'allama. Alima apa artinya alima? Belajar. Mengetahui. Mengetahui. Tahu. A'lama apa artinya alama? A'lama. Membuat orang mengetahui atau memberitahukan. Ketahuilah. A'lama artinya membuat orang mengetahui atau memberitahukan. Oh, oke. Memberitahukan. Alama. Mengajar berulang-ulang. Allama, tasydid. Pakai tasydid. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Itu alama di situ maknanya mengajarkannya berulang-ulang, tidak satu kali. Kalau orang ngajar satu kali, memberitahu satu kali itu alama. Tapi kalau mengajarnya berulang-ulang, alama. Di bandara ada announcer, reporter memberitahukan informasi tentang kedatangan pesawat, tentang kedatangan plane. Dia memberitahukan satu kali kepada para passenger, pada para penumpang. Nah, dia itu alama. Tapi kalau guru mengajarkan kepada murid-muridnya, berulang-ulang tidak mengajarkannya. Berulang-ulang, tidak cukup satu kali. Makanya alama. Mengajarkan itu alama. Orangnya mu'alim. Oke. Nah, kalau ta'alama. Nah, ta'alama. Ini ta'alama tasdid artinya bersungguh-sungguh mencari tahu. Yang diterjemahkan dengan belajar. Learning. Ta'alama artinya learning. Learn. Atau belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sedangkan i'talama dan in'alama dalam penggunaan tidak digunakan. Hanya kita tuliskan di dalam buku sebagai contoh dalam rangka membuat pola
kalimat atau kata sesuai dengan patternnya masing-masing. Tetapi dalam sehari-hari kata i'talama dan in'alama tidak digunakan. Tapi kalau ista'lama ada. Ista'lama, nah ini belum ya. Ista'lama belum disampaikan. Baik. Jadi Ustaz, yang nombor 6 ni ada dua makna lah kira. Iya, maknanya ber lagi satu yang makna lain lah. Atau mana lain ganti, bertukar. Okay. Baik. Yang nombor 2 belum Ustaz. Alama. Hah? Alama. Alama udah Bapak ini. Nomor 2. Oh ya. Oh yang tadi. Alama artinya saling memberitahu. Alama saling memberitahu. Begitupun ta'alama maknanya saling memberitahu atau pura-pura tahu. Ta'alama. Baik. Nomor 7 in tambahnya in. Kalau tambahnya in artinya ter. Kasaro memecah, in kasaro terpecah. Fataha membuka, in fataha pecah, terbuka. Terbuka. Golako menutup, in golako tertutup. Tertutup. Begitu. Jadi maknanya ter. Ter itu artinya adalah sesuatu terjadi tidak disengaja, seolah-olah tidak disengaja. Teratur itu juga tidak seperti disengaja. Ada yang mengatur, lalu sesuatu itu menjadi teratur. Kecuali kata tertib, tersenyum, terbang itu ternyata kata dasar. Tapi tidak semua kata bisa diawali oleh in ya. Kayak jalasa, apa artinya jalasa? Duduk. Tidak ada in jalasa. Terduduk tidak ada. Karena kata yang diawali in itu, kalau kata itu butuh mangsa, butuh objek, muta'addi. Fatah membuka, butuh mangsa. Maka in fatah terbuka itu boleh. Kalau berdiri tidak ada terdiri, terberdirikan tidak ada, terduduk, apalagi misalnya terjongkok tidak ada. In alama ada Ustaz eh? In alama terketahui tetapi tidak digunakan. Itulah. Jadi yang nombor 7 ni untuk kira yang ada maf'ulun bihi Ustaz Benar Ibu Nazira. Yang nomor 7 ini maknanya untuk kata yang butuh mangsa. Atau dalam istilah yang kemarin sudah kita pelajari, itu adalah fi'il muta'addi. Ingat fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh objek, butuh mangsa. Ya kan? Iya. Ya, baik. Terakhir, tambahan alif sinta. Artinya memohon atau meminta. Yang paling mudah contohnya adalah kata gofaro. Gofaro artinya mengampuni. Istaghfaro artinya adalah ampun. Memohon ampunan atau meminta ampun. Alima mengetahui, ista'lama artinya adalah memohon mengetahui. Memohon mengetahui. Dalam doa istikharah ada kalimat ayat terbunyi Allahumma inni astakhiruka biilmika wa astaqdiruka biqudratika. Tuh, astakhiru itu dari kata istakhara. Khara artinya memilih, istakhara artinya memilih. Atau meminta yang terbaik. Karena khara juga dari kata khairun, baik. Meminta yang terbaik. Ada kata istighosah, isti'anah, istighosah. Artinya meminta pertolongan. Istikhbarun, meminta kabar. Istaftaha artinya apa? Meminta membuka. Meminta membuka. Istaglako meminta menutup. Meminta menutup. Istadhaba
Meminta Kita pergi. pergi. Kita pergi. Meminta pergi. Meminta pergi. Orang sudah duduk, nah terus orang yang di depannya minta agar orang itu pergi, maka istadhaba. Istadhaba ar-rajulu sahibahu. Seorang lelaki meminta pergi temannya. Karena ada bahaya mengancam dirinya, sehingga pergi segera. Istadhaba. Azhaba. Begitu. Selesai. Inilah makna-makna dari 8 wazan mazid, sulasi mazid. Nah, coba kita cek ya. Ustadz mau tanya. Oh iya, silakan Ibu Ida. Tadi yang tadi kalau terbakar itu, misalnya rumahnya terbakar gitu. Itu Masuk. Bisa. Ihtaroka. Inharoko. Oh, kalau ihtaroka, Ustaz? Ihtaroko juga sama. Ihtaroko itu maknanya berbakar. Tapi enak nggak kalau kita menerjemahkan berbakar? Oh. Maka berbakar itu ya berarti terkena terbakar, terkena kebakaran. Jadi terbakar juga. Oh. Anunya Ustaz, mujarotnya? Haroko. Oh, saya lihat di kamus kok ada harroko pakai tasdid. Kalau pakai tasdid berarti maknanya apa? Harroko. Harroko. Membakarnya banyak, berulang-ulang. Oh, jadi bukan mujarot itu ya? Bukan, itu mazid, ada tasdid. Itu udah mazid ya. Oh iya ya. Saya masih bingung di situ. Iya Ustaz. Makasih. Kalau mujarot berarti tidak ada tambahan satu huruf apapun. Iya, makasih. Ya. Makasih Ustaz. Ya, berarti sama-sama Ibu. Terbakar bisa itu ya, ihtaroko ya. Ihtaroko maknanya boleh terbakar juga. Iya. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama Ibu. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Ustaz, bisa saya tanya? Ya, Ibu Kartini, silakan. Kalau istakbaro itu sombong kan Ustaz? Ya, nah, bagus. Bagus ini pertanyaan bagus. Ini mau di screenshot nggak? Kalau mau screenshot boleh Bapak Ibu, silakan screenshot dulu. Nampak tidak? Udah ditulis, Pak. Sudah ya? Ya. Baik, saya akan hapus. Tadi Bu Kartini menyebut kata istakbaro. Mujarodnya apa? Kabaro. Kaburo. Karena sifat. Kaburo. Kaburo artinya besar, telah besar. Kaburo. Nah, kalau kata kabaro pakai tasdid, apa artinya? Membesar-besarkan. Membesar-besar. Bertakbir itu kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kita bahasa Arabnya adalah kabbaro. Membesar-besarkan, berulang-ulang mengucapkannya. Wakabbiru takbiro. Dan bertakbirlah dengan sebenar-benarnya. Sallu alaihi wasallimu taslima. Sallu, bersolawatlah, sering, berulang-ulang. Wasallimu, dan ucapkanlah salam, berulang-ulang, sering juga. Banyak. Kabbaro. Nah, sekarang kalau diawali oleh takabbaro. Apa artinya? Berupaya, bersungguh-sungguh membesarkan dirinya. Nah, kata takabbaro ini kemudian tercipta kata takabur, juga dimaknai dengan sombong. Sombong itu adalah orang yang membesar-besarkan dirinya, yang berusaha agar dirinya besar dibandingkan yang lain. Takabbaro. Terus ada lagi kata istakbaro. Istakbaro diterjemahkan sombong juga kan? Nah, apa arti asal dari istakbaro? Memohon, meminta besar. Maksudnya meminta agar orang membesarkan dirinya. Makanya sombong. Iblis itu salah satu karakternya adalah aba wastakbaro wa kana minal kafirin.
Ya. Aba artinya enggan, menuruti perintah. Istakbaro, dia meminta dirinya dibesarkan. Dia meminta dirinya agar dianggap besar oleh yang lain. Ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia ingin agar Allah dan makhluk semuanya memandang dirinya besar. Meminta agar orang-orang membesarkan dirinya. Makanya istakbaro. Kalau takabur apa? Bahasa beda antara takabaro dan istakbaro. Meskipun kalau diterjemahkan sama-sama sombong. Takabaro sombong, istakbaro sombong. Pada keduanya ada makna perbedaan. Ada perbedaan makna. Takabaro, sombongnya itu berupaya dari dalam dirinya sendiri untuk membesarkan dirinya. Sedangkan istakbaro meminta orang untuk membesarkan dirinya. Paham nggak, Bapak Ibu, bedanya? Kalau takabaro, sombongnya itu dari dalam diri sendiri. Membesarkan dirinya. Takabaro, takabur. Kalau istakbaro, sombongnya itu meminta orang untuk memuliakan dirinya, atau membesarkan dirinya, atau mengagungkan dirinya. Iblis meminta Tuhan dan malaikat untuk memandang iblis besar, atau memandang iblis mulia, atau membesar-besarkan iblis. Itu istakbar. Meminta, boleh jadi dirinya tidak besar, tetapi dia minta orang untuk membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya. Itu istakbar. Sedangkan takabaro itu artinya membesar-besarkan dirinya dari dalamnya, dari dalam diri orang itu. Dua-duanya jelek ya Ustaz? Dua-duanya jelek, dua-duanya jelek. Istakbaro tidak baik, takabaro tidak baik. Yang baik itu apa adanya. Tawadu Ustaz. Tawadu. Tawadu. Nah itu tawadu itu tambahnya tak sama alif. Tawadoa. Tahu nggak tawadoa dari kata apa? Wadoa. Wadoa itu artinya rendah. Wadoa rendah. Oh, wadu. Tawadu artinya merendah. Wadu'a, oke. Merendah. Dari kata wadu'a, merendah. Kata lain misalnya Ibu sering temukan kata tafakkur. Dari kata apa itu tafakkur? Fakaro, terus kata sama tasdid. Tafakkaro. Dari kata tafakkaro muncul kata tafakkur. Apa bedanya tafakkur dengan tafkir? Ada fakaro, ada fakkaro. Ini dua-duanya diterjemahkan sama, berpikir. Tapi sesungguhnya antara tafakkaro dan fakkaro maknanya beda. Kalau tafakkaro artinya berpikir dengan bersungguh-sungguh. Merenungkan, menghayati, menganalisa. Itu tafakkur. Kalau fakkaro artinya apa? Berpikir berulang-ulang. Tidak cukup satu kali. Banyak pikiran. Banyak pikiran. Banyak berpikir, bukan banyak pikiran. Kalau banyak pikiran seperti punya banyak masalah, Pak. Iya, begitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu tahu arti dari masing-masing mazid yang 8 ini, nanti apabila Bapak Ibu baca Al-Quran, baca doa, baca hadis, baca buku-buku bahasa Arab, menemukan fi'il mazid dengan wazan yang berbeda-beda, nanti kepala kita harus sudah mulai memahami bahwa masing-masing maknanya beda. Meskipun kalau kita lihat terjemahan dianggap sama, tapi karena kita sudah belajar bahasa Arab, sorok, maka masing-masing maknanya ada perbedaan. Sesuai dengan makna masing-masing.
Begitu. Jadi Pak Ustaz, Ya. secara langsung semuanya daripada asal mujarad tu bila mana ada penambahan huruf-huruf, maknanya dia menguatkan perkataan itu. Ya, ada yang menguatkan, ada yang maknanya berubah ya, kayak tadi. Juga ada mana yang saling, pura-pura, dan semacamnya lah. Gitu. Jadi maknanya berbeda dari mujarodnya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Itulah pentingnya kita belajar sorof. Dari sorof kita tahu makna setiap perubahan kata. Dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang berbeda. Kalau kita tidak belajar sorof, kita tidak tahu beda-beda maknanya, tidak tahu. Gitu. Baik. Ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Ustadz, saya ada pertanyaan lagi. Ya, Ibu Ida, silakan. Tapi bukan yang tadi, Ustadz. Di halaman 12 dan 13, itu Ya. ada al-fi'lu sulasiyun, rubaiyun. Saya itu penasaran, Ustadz, apa bedanya sulasiyun, rubaiyun itu dengan salasa, roba'a, atau dengan ketiga, keempat, kan beda, Ustadz. Baik. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada kata 1, 2, 3, 4. Ada juga ungkapan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Atau juga ada yang bermakna bersifat 3 huruf, bersifat 4 huruf, bersifat 5 huruf. Itu ungkapannya beda-beda dalam bahasa Arab. Kalau 1, 2, 3 itu bahasa Arabnya adalah wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, dan seterusnya. Kalau ke-1, ke-2, ke-3 bahasa Arabnya adalah al-awwalu, as-sani, as-salisu, ar-rabi'u, dan seterusnya. Kalau sulasiyun, rubaiyun, artinya kata yang bermakna 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan seterusnya. Iya. Jadi nggak boleh bilang salasa, nggak ada bilang pilih salasa, pilih arba'ah, tidak ada. Beda lagi ungkapannya. Sulasiyun, ya. Pilih rubai. Iya. Ya, Ustadz. Cuma saya pernah dengar juga ada aliyun yang nama-nama orang Fatimatiun atau apa gitu, Ustaz. Ya, itu beda lagi. Enggak, bukan bilangan ya? Bukan bilangan, beda lagi, bukan bilangan. Tidak semua yang ujungnya ada ya, tasdid itu bilangan, tidak. Kayak misalkan ada orang namanya misalnya Bukhoriyun, Bukhori. Syafi'iyun, Syafi'i. Hanafiyun, Hanafi. Malikiyun, Maliki. Itu ada huruf ya tasdid di ujung. Itu maknanya bukan bilangan, tapi maksudnya adalah nisbah kepada orang yang disebut namanya. Kalau ada orang dari Indonesia, maka dia disebut sebagai Indonesiun. Kalau orang dari Singapura, dia disebut dengan Singapuriun, Singapuri. Kalau dari Malaysia disebut dengan Malaziyi. Kalau dari Arab disebut dengan Arabiyun, Arabi. Maksudnya dinisbahkan pada Arab, dinisbahkan pada Singapura, dinisbahkan pada Malaysia, pada Indonesia, dan yang lain-lain. Itu banyak aturannya. Iya, Ustaz. Ya. Mumpung Misalnya ini nanti pada waktunya akan ketemu lagi dengan bahasan ini. Iya, karena saya penasaran yang sulasiyun itu, Ustaz. Makasih, Ibu. Ustaz. Ya, sama-sama, Ibu. Sana sholat asar, Ustaz. Gimana, Ibu? Bu Fauzia? Asar. Oh iya, udah ya? Udah. Sudah cukup? Ustaz, sholat asar. Baik. Cukup, Ustaz. Baik, Bapak Ibu semua, inilah pelajaran kita pada sore hari ini, pada petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan nanti lihat rekamannya, insya Allah akan segera tayang ya, dipublish lagi insya Allah. Dan semoga semuanya bisa memahami dengan baik dan semangat terus belajar. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman dan penguasaan yang semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikianlah pelajaran kita. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekeliruan, dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Syukran jazilan ala ihtimamikum.
wandimamikum fi hadzal majlis. Nakhtatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum akhiran aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan.